Miris sekali melihat posisi Manchester United saat ini. Finish di posisi 15 bukanlah tempat yang pantas buat klub ini. Yuk, mari kita rombak klub ini sebaik mungkin supaya bisa bersaing kembali di Premier League. Kali ini kita akan mensimulasikan rombak skuad MU yang musim ini sangat terpuruk dan bukan habitatnya. Manajemen menunjuk Julian Nagelsmann menjadi pelatih untuk menahkodai skuad setan merah di musim ini dan membangun kejayaan Manchester United kembali. Di musim pertamanya, Julian Nagelsmann dikasih target oleh manajemen atau board Manchester United. Yang pertama, di kompetisi liga, target minimalnya adalah posisi 4 besar, target ambisius, menjadi juara dan mengembalikan kejayaan klub. Di FA Cup mencapai setidaknya babak semifinal. Di kompetisi Eropa jika berpartisipasi, mencapai setidaknya partai semifinal. Poin ketiga, mengembangkan pemain muda. Poinnya di sini adalah menjadikan pemain muda tersebut menjadi starter yang matang di akhir musim. Jadi di awal musim kita hanya memberi sedikit jam terbang dan harus memakai strategi bagaimana caranya pemain muda tersebut agar bisa masuk ke starting line up dan menjadi starting inti di musim depan. Kita masuk di squad list. Kita lihat pemain-pemain yang musim ini tidak layak menjadi squad Manchester United. Yang pertama pasti Andre Onana. Terlalu banyak mistake yang dilakukan oleh Onana musim ini yang tidak bisa ditoleransi oleh manajemen. Nanti kita masukkan ke transfer list. Yang kedua yaitu Victor Lindelof. Di tahun ini dia berusia 30 dan waktunya kita regenerasi dan ikut digantikan oleh Leny Yoro. Ya, back berusia 19 tahun. Kita masukkan ke transfer list. Ada dua, Onana dan Victor Lindelof. Di posisi gelandang, kedua pemain tersebut akan kita masukkan ke transfer list. Oke. Onana dan Victor Lindelof. Dan untuk pemain muda, kita akan masukkan ke loan list agar dia mendapat jam terbang di tim lain. Aiden Haven seperti layak stay di klub. Tyler Fredrickson, oke, kita masukkan loan list. Lewis Jackson, CP, kita masukkan ke loan list. Godwill Kukonki, CP, stay di klub. Habib Ogunai, kita masukkan ke transfer list. Jace Fitzgerald, kita masukkan ke transfer list. Jack Fraser juga. Oke, manajemen sudah riset nama-nama yang akan masuk dalam incaran Manchester United. Yang pertama yaitu Diogo Costa, kiper dari Porto. Kita coba transfer. Kita coba di angka 30 juta. Kontrak selama 5 tahun dan gaji 64 euro. Kita kasih bonus ketika dia clean sheets. Oke. Target yang kedua yaitu nama besar. Kita butuh nama-nama yang sudah terbukti pengalamannya di kancah Eropa untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Yang kedua yaitu dari Real Madrid yang sedikit ada problem dengan kedatangan Kylian Mbappe di musim ini, yaitu Vinicius Junior. Kita cek harganya 162 juta. Apakah bisa? Gajinya 300, belum bisa. Sepertinya belum bisa. Kita coba menambah dana. Kita jual Mason Mount, Eriksen, dan Casemiro. Oh ya guys, di 1 bulan pertama ini kita boleh skip pertandingan untuk fokus ke transfer dan membangun tim yang solid dan untuk mempersiapkan musim ini. Next, ada respon dari FC Porto yang setuju dengan transfer 30 juta Diogo Costa. Kita ACC. Oke. Salary budget kita kecil sekali. Kita coba di gameplay. Diogo Costa sudah datang di Manchester United dan langsung kita masukkan ke starting 11 menggantikan Andre Onana yang masuk transfer list di musim ini. Kita skip match untuk pertandingan final FA Cup melawan final Community Shield,
melawan Man City, skip aja. Menang ternyata 4-2. Debut Diego Costa membuahkan 1 trofi. Lanjut ke negosiasi. Ada tawaran dari SC Freiburg ke Mason Mount. Selisih 5 juta dari market value. Karena kita butuh, kita ACC aja. Oke, transfer budget nambah 45 juta, salary budget nambah 64.000 euro. Oke, nice. Harry Maguire. Ke Arab ya, Al Shabab. Jauh dari market value. Tolak dulu. Lindelof. Tawaran menggiurkan dari Napoli. 30 juta euro. Oke, ACC 190. Oke. Sepertinya Casemiro ada tawaran dari Bilbao, dan ini di real life sangat tidak mungkin karena Bilbao hanya mendatangkan pemain dari Basque dan jarang ada pemain dari luar Basque yang bermain untuk Casemiro. Jadi kita tolak saja mengikuti kejadian di real life. Ada loan transfer dari Jack Fletcher dari MLS New England Revolution. Oke, kita coba loan biaya 101 juta pounds. Ada loan transfer lagi dari Austin FC MLS lagi. Oke, langsung saja kita ACC untuk memberi dia jam terbang. Tyler Fredrickson. Oke, dari Independiente Argentina ACC. Johnny Evans full transfer Orlando City, back veteran. Oke, kita jual aja daripada tidak dapat menit bermain di musim ini. Inter Miami menawar Christian Eriksen sesuai harganya karena akan bermain sama Lionel Messi. Oke, kita ACC. Oke, total transfer budget kita setelah menjual beberapa pemain dan meloan beberapa pemain ada 242 juta dan salary budget 319, cukup untuk menawar Vinicius. Coba kita tawar. Oke, Vini. Ini dia ability-nya, offensive awareness 88, ball control 90, dribbling 94, speed dan acceleration-nya 95, 97. Oke, kita coba 162 juta. Kita harus membayar full ya 274 juta karena dia, kalau kita taruh di angka 244, sepertinya Real Madrid menolak karena dia adalah pemain kunci. Oke, kita coba realistis 274 sambil kita mengumpulkan dana. Kontrak 5 tahun, salary 264 aja. Goal, kita tambahkan beberapa bonus untuk dia. Release fee. Oke, kita kirim ke Real Madrid. Sebenarnya kita butuh beberapa nama penyerang lah ya. Sudah tadi Vini. Kita butuh back dan 1 gelandang yang bisa mengatur irama permainan di Manchester United. Kita coba cari nama-nama yang bentar. Kita tunggu respon dulu aja dari Real Madrid. Dan kita lihat sisa berapa transfer budget kita. Oke, masuk weekday pertama. Match day pertama Premier League lawan Arsenal di Old Trafford. Kita skip dulu untuk fokus ke transfer. Debut pertama Diego Costa di Premier League, kalah 1-4 oleh Arsenal. Banyak PR sekali di klub ini. Oke, posisi juru kunci memasuki tanggal 24, sisa beberapa hari di deadline day. Oke, ada notifikasi di tim manajemen. Oke, negosiasi. Apakah ini Vini? Apakah ditolak? Dia mau guys turun gaji buat ke Manchester United. Gaji dia sekarang di Real Madrid 303 ribu euro, dan kita tawarkan 264 euro per pekan. Ternyata dia mau, tapi PR-nya di transfer budget. Apakah kita harus menjual beberapa pemain lagi? Coba kita short market value yang tinggi di klub ini. Kobe Maino, Rasmus Højlund, Garnacho, Bruno, Zirkzee. Kita coba umur berapa ini? Højlund 21, Zirkzee 23. Kita coba jual Højlund karena musim ini belum terlalu perform, dan kita coba lihat siapa yang akan menawar. Ada notif lagi. Oke, negosiasi. Apakah dari Rasmus Højlund? Bukan, Tom Heaton, kiper veteran dari Swansea. Jangan dulu, kita butuh kiper veteran untuk memberi pengalamannya ke pemain-pemain. Cancel. Masuk tanggal 27. Kylian Mbappe dapat penghargaan pemain terbaik Eropa. Oke, lanjut. Masuk ke tanggal 29, 2 hari menuju deadline day lawan Wolves. Kita skip dulu.
Kalah lagi sesuai ciri life. Terpuruk banget klub ini. Oke, salah 1-0. Masih di dasar klasemen. Oke, deadline day. Oke, hanya longlist. Osburg meminjam Habib Agunei. Oke, memberi jam terbang kurang 10 jam. Deadline day. Oke, kita skip 1 jam. Oke, ada negosiasi lagi. Apakah dari Rasmus Højlund, Casemiro, San Jose? Oke, 19 juta untuk Casemiro. Masih jauh dari market value dan belum cukup untuk menambah transfer budget untuk merekrut Vinicius. Oke, semoga Real Madrid nggak marah ya. Oh, masih ada tawarannya. Oke, karena terlalu lama menunggu respon dari kita. Kita skip lagi. Kita lihat siapa. Andre Onana. Alduhail. Oke, kita jual aja ke Arab ya, Onana ini. Sisa 6 jam, apakah kita bisa menambah berapa ini? Kurang 12 juta euro lagi untuk bisa mendatangkan Vinicius. Mahal banget ya. Semoga ada tawaran. 5 jam nggak ada. 4 jam nggak ada lagi. 3 jam nggak ada lagi. Kurang 12 juta euro aja loh. 2 jam terakhir nggak ada tawaran. 1 jam terakhir apakah ada? Nggak ada dong. Ternyata sulit ya, kita skip aja. Oke, sudah habis jadwal jam transfer kita. 3, 2, 1. Oke, ada negosiasi. Ternyata dari scout kita Emiliano Rigoni, tua, sudah 29 juga. Apa ini namanya? Oke, veteran semua. Scouting kita nggak becus ya. Oke, sudah kita susun pemain kita untuk musim ini. Kiper ada Diego Costa. Overall rating nambah 1 kalau nggak salah, dari 83 ke 84. Pertahanan ada Leny Yoro dan Matis Cilic. Ada Nosar Masraoui dan Patrick Dorgu di fullback. Jangkar kita Casemiro. Pemain muda untuk mengisi lini tengah Kobbie Mainoo. Ada kapten kita Bruno Fernandes. Winger kiri Amad Diallo dan winger kanan Amad Diallo dan winger kiri Rasmus Højlund. Untuk cadangan India ada Sergi Manu Ugarte. Sangat kekurangan midfielder ya. Oke guys, jadi segini dulu episode pertama rebuild Manchester United. Sayang banget transfer budget kita tidak cukup untuk merekrut pemain yang berpengalaman di musim ini. Sampai jumpa di episode kedua dan kita akan memainkan pertandingan AFS, klub dari Portugal di ajang Europa League. See you guys.